Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Saya sedikit terkejut tatkala melihat ada video lewat begitu di beranda tentang Yai Holmani, yang mana beliau itu kan roisnya di Jatman ya sekarang, menggantikan Habib Lutfi itu. Nah, ini sedang membicarakan Habib Lutfi. Videonya sekitar 8 bulan yang lalu. Berarti ya beberapa saat sebelum terjadinya pergantian begitu ya. Nah, yang uniknya orang-orang yang berada di sekitarnya itu orang-orang PWI, PWLS. Ya, kenapa saya terkejut? Karena saya nggak suka sengaja ngelihat secara umum begitu ya, sengaja ngelihat bab isu nasab, kemudian PWI ini bagaimana arah berjalannya begitu. Saya nggak terlalu suka melihat seperti itu ya. Kalau ada di beranda lewat ya lewat. Dan ketika melihat ini, saya jadi heran begitu, kok ternyata ketua Toriko itu seorang penghibah begitu ya. Nah, ini kita akan lihat dulu gibahannya, kemudian nanti kita akan stressing nih penggibahannya ini. Kenapa? Ya karena secara orang yang suka menggibah orang lain begitu ya, saya itu YouTubers gibah begitu. Ini saya merasa mendapatkan teman nih. Jadi kita lihat dulu ya, ternyata Rois Jatman itu cuman sekelas YouTubers ya, tukang gibah. Ini coba kita lihat nih. Bentar ya, beliau kan ada punya akses sama Habib Lutfi tuh, lama dengan Habib Lutfi. Ya kenapa nggak diomongin di depannya begitu ya. Jangan dulu balikin ke saya ya, nanti kita akan bahas di belakang nih. Cuman jelas di sini orang-orang PWI kan. Nah, ini yang saya bahas kemarin, maksudnya ada dua versi begitu ya. Nah, kalau dua versi ini orangnya masih hidup ya kenapa nggak dibahas secara ilmiah begitu. Malah ngomongin di belakang jadi diketawain sama orang-orang gini kan. Aja biasanya yang gitu mastur begitu ya. Itu kan terserah mursyid. Ya, kebetulan waktu itu Habib Lutfi kan. Terus itu ya susah kita ngomonginnya ya, karena semua toriko itu ngaku yang paling tinggi kok. Kalau misalkan Habib Lutfi bilang seperti itu ya nggak tahu, kalaupun memang iya ya, saya nggak tahu betul atau tidak itu. Coba ya, itu kenapa diomonginnya di belakang seperti ini? Kalau mau langsung ketemu begitu. Dia kan beliau ada akses. Beliau itu setahu saya dari beberapa postingan di Facebook itu ya ada teman-teman lah yang mengatakan beliau itu berkaki dua tuh waktu itu. Nggak tahu bener, nggak tahu nggak sih? Ya itu infonya begitu ya. Tapi kalau ada Habib Lutfinya diam begitu, jadi bawahannya begitu. Kalau ada kesempatan buat biar diganti, wah masuk sebisa mungkin. Kasyaf ya, kalau bukan suuzon itu. Udah tahu, saya tahu Habib Lutfi akan begini dan begitu. Intinya. Aduh, ini jadi ini perbincangan yang bisa dilihat dari banyak sekali sisi ya. Cuman pada video kali ini kita akan stressing di gibahnya nih, karena kemarin Marzuki Mustamar ya itu baru-baru aja tuh menggibah Habib Lutfi juga, itu di masjid. Nanti terlepas ya hukum gibahnya dulu nih. Sampai-sampai Gus Zaini itu bilang itu sudah menjadi imamnya para YouTubers, karena ya yang dilakukan Pak Marzuki Mustamar itu kan yang dilakukan para YouTubers tuh, yang dilakukan Gus Ani Uye begitu, yang dilakukan Gus Zaini, yang dilakukan saya begitu ya. Itu ya, dan YouTubers yang lain, yang aswaja itu kan memang di situ kita ambil kajian orang lain, kemudian kita lihat, kita timbang dengan ilmu-ilmu yang ada di pesantren, kemudian kita sebutkan salahnya bagaimana. Dan Kiai Marzuki kemarin kan berlaku seperti itu kepada Habib Lutfi begitu. Nah, ini kan berarti gibah terjadi nih. Kita fokuskan dulu di gibahnya saja. Nah, jadi gibah pun terjadi juga dari yang sekarang menjadi mursyid ya, atau menjadi bahasanya tadi itu saya baca mudir atau rois itu di Jatman. Ini ternyata ahli gibah. Nah, kalau kita musalamah dulu nih ya, bahwa gibah itu loh dosa besar. Itu di dalam Az-Zawajir an Iktirafil Kabair itu adalah dosa besar ke-248 429 ya. Coba cari di situ tuh, di 420-an, 428, 429. Itu dosa besar
kesekian begitu ya di dalam Az-Zawajirnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan apabila kita sudah membaca kitab itu kemudian tidak takut akan ghibah, itu kebangetan sudah ya. Karena Qur'annya dibahas, hadisnya dibahas, kemudian mahiyatul ghibahnya juga itu dibahas, yang termasuk di dalamnya nanti konsekuensinya dan lain sebagainya. Jadi perlu diketahui dulu ya, yang namanya ghibah itu benar pun itu ghibah. Dengan patokan apabila perkara yang dikatakannya itu di belakang kan, perkara yang di belakangnya itu dikatakan akan sakit terdengar oleh orang yang diobrolkan, yang diribahi, maka itu sudah ghibah tuh hadnya. Dalam kasus yang kecil itu pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu sahabat itu berdiri ya dari sholat. Jadi sudah selesai berjamaah itu berdiri. Nah kalau berdiri itu sangat kelihatan lemahnya. Jadi kayak udah sepuh begitu ya, atau lagi sakit lah. Berdiri itu kayak nggak enak begitu. Nah ada sahabat itu mengatakan ma'ajaza fulanan gitu. Ya fulannya ini nggak disebut namanya. Kalau waktu sama sahabat itu disebut lemah banget nih orang begitu. Itu kedengaran sama Rasulullah SAW. Itu langsung disebut itu ya. Itu ghibah begitu, nggak boleh. Nah, jadi separah itu dalam pengertian hal kecil pun yang berkaitan dengan baju, yang berkaitan dengan aksesoris, yang berkaitan dengan wajah, warna kulit dan lain sebagainya. Apabila sekiranya diceritakan di hadapan orang yang diribahi, orang yang diribahi ini tidak akan suka, itu sudah termasuk ghibah yang haram. Itu asluhu pada asalnya. Nah maka sekiranya ya, apakah Habib Lutfi bakal seneng tuh ngedenger yang diomongin sama Yai Kholwani begitu? Bakal seneng apa enggak? Ya, enggak bakalan seneng begitu. Ya kita aja yang bukan Habib Lutfinya sakit hati, cuman ya kalau beliau sih memang udah nggak ambil pusing kayaknya ya kalau Habib Lutfi itu, yang nggak tahu juga sih. Cuman mungkin udah nggak ambil pusing, mungkin husnuzonnya kita begitu. Cuman kalaupun sampai sakit hati ya inilah yang menjadi had ghibah, masuk sudah Yai Kholwani ini kepada orang yang suka menghibah begitu, dan itu dosanya sangat besar. Malah di dalam hadisnya itu ada yang mengatakan ya riba tuh membahas riba. Jadi riba itu kan sama seperti menzinahi ibu sendiri begitu ya, sekian puluh kali begitu. Nah, yang lebih parah dari itu apa? Menghibah, itu lebih parah. Jadi sekarang kamu misalkan bilang kayak gini, oh kamu juga begitu ya, lah ngomongin burut begitu ya, kamu juga burut, tukang ghibah. Ya udah kalau kayak gitu kita musalamah begitu. Berarti Yai Kholwani sama saya satu makom tukang ghibah. Nah ini malah dijadiin Rois, Jatman ya, lucu begitu. Satu makom tuh. Kalau ada pembelaan, lain begitu ya. Ini bukan ghibah. Oh, berarti kita masuk ke dalam bab ghibah yang hukumnya itu di bawah haram. Ya, bisa jadi yang mubah atau yang sunat atau bahkan yang wajib. Masuk yang mana nih ghibahnya Yai Kholwani ini? Begitu. Nah, kalau saya nih atas musalamah bahwa ghibah dalam bentuk apapun dia itu berdosa, saya ini tidak termasuk berdosa kalau Yai Kholwaninya berdosa begitu. Jadi atas qaul ya bahwa ghibah ini dia dosa mutlakon begitu, maka Yai Kholwani menggibah Habib Lutfi itu dosa, saya menggibah Yai Kholwani tidak dosa. Kenapa? Karena ridho terhadap dosa itu dosa. Jadi karena di sini Yai Kholwaninya yang ghibah, maka saya menggibahi orang yang menggibah. Itu termasuk dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak ridho atas kemungkaran yang terjadi. Nah karena kemungkarannya yang terjadi online, maka saya menggibahnya juga online. Itu selesai ya. Nah, tinggal sekarang cari nih kalau yang ada yang ada videonya, apa ada Habib Lutfi itu menggibah orang begitu seperti ini ya? Atau misalkan jangan menggibah orang lah, menggibah kelompok begitu ya? Ada nggak nih? Coba lihat. Ya, ada atau tidak? Coba lihat, tolong di komentar, tolong sertakan linknya kalau ada supaya kita bisa mendapat faidah begitu. Nah, kemudian kalau misalkan kamu mengatakan bahwa ini adalah ghibah yang tidak haram dalam pengertian yang mubah, sunnah atau wajib begitu. Nah, oke, ini masuk yang mana dan kenapa? Apa urgensinya? Nah, urgensinya itu kan kata Yai Kholwani tadi karena Habib Lutfi ini merubah sejarah, kan di situ intinya itu merubah sejarahnya tuh minimal dalam video ini begitu ya, merubah sejarah.
Dan ini suka dipakai sama orang-orang PWI, dan memang di sini juga orang-orang PWI. Ya nggak tahu semua atau bukan begitu ya. Cuma di sini orang-orang PWI lah kita kenal. Nah, apakah itu cukup untuk menghibah orang? Ya, alasan itu. Karena tadi ya urusan sejarah itu kan urusan versi sebetulnya. Ya tinggal kita itu adu-aduan versi, itu bisa diselesaikan tidak dengan cara seperti ini. Apalagi Yahya Kholwani itu memiliki akses untuk bertemu secara langsung. Tapi oke lah di dalam zonnya Yahya Kholwani misalkan itu adalah sebuah kesalahan yang mana harus disampaikan kepada umat. Lah berarti kita juga kan punya zon juga yang tidak sama dengan zonnya Yahya Kholwani, yang kita juga punya hak untuk menjawab tuduhan itu. Nah, ala kulli halin ini susahnya di dalam masalah ghibah itu, yang mana seharusnya ya yang tukang gibah-gibah seperti saya ini yang nyerempet-nyerempet di pinggir-pinggir itu ya, karena menggibah yang wajib atau ya kita katakanlah menggibah yang wajib. Menggibah yang wajib itu dia harus proporsional. Jadi tidak bisa kita itu yang kita gibahi, misalkan dia berkata A, kemudian kita tambahi A dan B, nggak bisa, itu sudah melewat batas. Misalkan Zaid nih, begini dulu ya, di antara menggibah yang diwajibkan itu diantaranya apa? Menggibah seorang dai apabila dia itu membaca sesuatu perkara atau menjelaskan sesuatu perkara yang memang bukan ahlinya. Nah itu untuk mentahdzir kita supaya orang-orang tidak tertipu oleh orang itu. Nah itu harus berhenti di situ saja. Jadi kalau misalkan dia itu berbicara tentang rukun sholat atau misalkan syarat sholat, ya kita berhenti di situ saja. Begitu. Kemudian kalau misalkan dia itu berbicara tentang usul fikih, salah di dalam usul fikih, ya kita berhenti di situ saja. Jangan sampai melebar kepada hal-hal yang lain. Seperti misalkan kalau Zaid ini dia salah di dalam menjelaskan tentang tata cara sholat, ya kenapa kita bawa-bawa bapaknya, ngapain kita bawa-bawa ibunya, misalkan begitu, ngapain kita bawa-bawa tetangganya, guru-gurunya kita bawa, ya enggak, atau bajunya atau fisiknya begitu, ya enggak seperti itu. Itu karena itu melewati batas. Nah, Yahya Kholwani ini kalau misalkan ngobrolin sejarah tadi ya, ini Habib Lutfi itu merubah sejarah dan lain sebagainya, malah mengklaim di situ bahwa para habaib itu bukan ahlinya. Ini melewat batas itu. Kalau sudah seperti itu, kok mengatakan ini ya, kalaupun mau satu orang Habib Lutfi, lah kok malah ngobrolin para habaib yang mana dikatakan mereka itu bukan ahlinya dan lain sebagainya begitu. Ini miris ya. Dan tadi juga ini dari isi apa yang tadi Yahya Kholwani katakan, itu silahkanlah diteliti sendiri. Cuman ada kemirisan memang. Sebetulnya sama saja lah kalau kita ngobrolin orang-orang yang di atas itu yang punya kuasa begitu, dalam pengertian punya pengaruh ya. Itu kan sudah keluarga tuh, keluarga pesantren ini kenal dengan keluarga pesantren itu. Tadi kan mengatakan demikian, saling mengenalkan, seolah-olah tatkala orang tuanya yang berjuang anaknya itu langsung kecipratan begitu. Ya nggak seperti itu. Ya, yang saya kira banyak juga orang-orang yang di luar kelompok mereka, yang di luar kelompok orang-orang yang memang bapaknya hebat-hebat, kakeknya hebat-hebat, cuman anaknya ini tidak sehebat mereka begitu, cuman mau pakai nama mereka saja. Ya ini banyak di luar itu, cuma tidak memiliki kesempatan untuk tampil begitu ya. Nah, saya bukan salah satunya. Saya bukan salah satunya. Jadi kalau misalkan saya saya mah bemper aja, dalam pengertian saya itu agak miris ya melihat nahi mungkar ini jarang dilakukan. Jadi yang ada amar ma'ruf terus orang itu. Ya kalau misalkan suuzonnya itu cari aman lah begitu ya, cari aman. Pengen supaya tidak terkenal tukang nyalah-nyalahin orang, akhlaknya baik dan lain sebagainya, itu kalau suuzon ya. Cuman kalau misalkan husnuzon ya memang hati mereka terlalu lembut untuk katakanlah mentahdzir orang lain secara ta'yin begitu. Nah, kebetulan saya itu hatinya tidak selembut itu, dan itulah ya. Inilah yang terjadi begitu. Kita itu saling ghibah. Yang mana pada akhirnya kita lihat hukum ghibahnya bagaimana. Jadi kalau misalkan dari awal yang namanya ghibah itu semuanya nggak boleh, ya berarti udah Yahya Kholwani itu cuman sekelas saya aja, berarti cuman sekelas YouTubers. Ya. Apa bedanya begitu. Jadi kasihan ketua Jatman cuman sekelas YouTubers begitu ya, sekelas Gus Zaini, sekelas Gusani Uye begitu ya, tanpa merendahkan mereka. Itu orang-orang hebat loh ya, tanpa merendahkan mereka, cuman dalam pengertian ya nggak hebat-hebat amat kalau misalkan jadi ketua Jatman begitu.
Cuman kalau misalkan ini tadi ada yang namanya apa, ghibah yang diperbolehkan, yang sunat atau yang wajib, saya sudah jelaskan tadi bagaimana musalamatnya. Demikianlah, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, dan Habib Lutfi itu sudah mengadakan acara begitu ya, Jatma apa tadi? Jatma Aswaja ya. Oh itu acaranya seru, nanti insyaallah kita bahas. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.